Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah kewajiban zakat, itulah yang menjadi tema kita pada kesempatan yang mulia ini. Di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Khudz min amwalihim, ambil daripada harta-harta mereka, shadaqatan. Shadaqatan ini bermakna zakat, sedekah yang wajib zakat. Tutahhiruhum, kenapa kita disuruh mengambil harta-harta mereka? Tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan untuk mensucikan diri mereka, wa shalli alaihim, dan salat. Sesungguhnya salataka sakanul lahum, sesungguhnya salat yang dilakukan itu menjadikan hati kita tenang. Wallahu sami'un alim, Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 9 hikmah daripada kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah mensucikan harta kita. Surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim hakkum ma'lum, dan di dalam harta kita ada hak orang lain yang tidak boleh kita makan, yang harus kita berikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Dengan memberikan harta itu kepada orang yang berhak menerimanya, maka harta kita, diri kita menjadi suci. Maka inilah hikmah yang pertama, mensucikan harta kita. Kemudian yang kedua, hikmah daripada kewajiban zakat adalah untuk mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang siang malam kita cari, kemudian dia akan berkah ketika kita menyalurkan kepada orang lain. Kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa berterima kasih, bersyukur kita kepada Allah. Namun demikian, harta itu tidak boleh kita tahan agar dia mendapatkan berkah. Kita berikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu pun berterima kasih kepada kita dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, hikmah daripada kewajiban zakat adalah membersihkan diri daripada sifat bakhil dan harta. Di ayat tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, membersihkan diri kita daripada sifat bakhil. Hari ini kita jarang berbagi, hari ini kita jarang bersedekah. Mungkin dengan kewajiban zakat, maka itulah yang membuat kita mengikis rasa bakhil yang ada di dalam hati kita. Kalau sifat bakhil ini terkikis, insya Allah kita akan selamat. Anak-anak kita akan selamat daripada sifat bakhil. Kemudian yang keempat, membentengi dan mengembangkan harta. Maka zakat itu disebut dengan an-numa, berkembang. Jangan kita kira ketika kita berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sudah cukup haul dan nisabnya, harta kita akan berkurang. Tidak. Tapi kata Allah, Allah akan tambahkan berkah, Allah akan berikan harta kita itu perlindungan, Allah akan berikan harta kita itu keberkahan yang sangat luar biasa. Sedangkan yang kelima, membantu fakir dan miskin. Ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka ada si miskin akan terbantu, si fakir akan terbantu daripada kesusahan mereka. Kemudian yang keenam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memupuk rasa kasih sayang dan persaudaraan. Ketika kita berzakat, maka dengan sendirinya otomatis rasa persaudaraan akan terjalin, rasa kasih sayang kita akan menebal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, aku hari ini, saya hari ini mendapatkan rumah yang besar, harta yang berlebih, kemuliaan daripadamu ya Allah. Sedangkan saudara saya belum seperti saya. Dengan sifat syukur itulah kita memberikan zakat. Itulah hikmah zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sedangkan yang kedelapan adalah
menunjukkan kebenaran iman, sadaqal iman, menunjukkan kebenaran iman, bahwa orang yang beriman tidak hanya sholat di masjid, tapi apakah dia merasakan penderitaan saudaranya, kesakitan saudaranya, apakah dia merasakan kelaparan saudaranya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada zakat yang ke-8 menunjukkan kebenaran iman yang ada di dalam hati kita. Sementara yang terakhir adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin orang yang berzakat maka dia akan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan siapa lagi yang kita minta kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berzakat mendapatkan hikmah-hikmah yang ke-9 daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita mulia, hidup kita bermanfaat. Hidup hanya sekali, buatlah ia lebih berarti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.